Tuh, bulbnya gemuk ya. Nih di bagian sini juga nih bulb barunya nih. Nih. Aku pakai sistem semi hidro. Jadi dia tercukupi selalu kebutuhan airnya. Hidro, lihat akarnya. Tuh, ya. Sobat anggrek, selamat datang di saluran kebun maknya Benyamin. Pada video ini saya mau cerita-cerita mengenai anggrek Cattleya saya ini ya. Gimana numbuhin tunas baru, gimana cara membuat Cattleya berbunga. Ikuti videoku sampai selesai ya. Ini aku repotting 1 tahun lalu, April 2020. Sekarang 16 Juni 2021. Nah, jadi setelah di repotting itu, nih pakai pot begini. Ini pot yang aku bawa dari Indonesia tuh. Ya, ada bolongannya pot anggrek. Nah, ini penyangganya adalah penyangga dari geranium gantung gitu ya. Geraniumnya dipindahin ke pot akhir, terus ya udah ternyata ini daripada dibuang ya penyangganya. Tuh, bagus lagi. Dari plastik ini. Maksudku kencang bagusnya ya. Jadi bisa menyangga anggreknya. Nih aku lepas dulu biar enak ngeliat Cattleya-nya. Nah, jadi udah 1 tahun sejak di repotting. Tadinya aku mau repotting lagi guys, karena kok setelah di repotting lewat 6 bulan gak ada tunas baru. Nah, Cattleya kan akan berbunga dari tunas yang baru ya. Kemudian ya udah deh, nggak bisa dibiarin nih kalau begini. Jadi setahun terakhir belum pakai sistem semi hidro, ini baru seminggu tuh ya, karena aku taruh di luar rumah ya, udah musim panas sekarang. Kalau taruh di luar rumah anggreknya kekeringan ya, gimana bisa berbunga, gimana bulbnya bisa gendut. Nah, tandanya anggrek Cattleya itu berbunga ya, dia bulbnya gendut. Nah, Cattleya ada 2 jenis, ada yang daun 1 dan daunnya 2. Konon katanya yang berdaunnya 1 itu susah dibuat berbunga. Sedih ya. Tapi pas aku beli itu dalam keadaan berbunga 2 tahun lalu, bunganya warna merah. Nah, nggak kepikiran saat belinya kalau Cattleya berdaun 1 itu susah berbunga loh. Pas nyampe rumah baru inget, ya udah deh. Nah, terus gimana cara membuat Cattleya berbunga? Adalah numbuhin tunas baru. Numbuhin tunas baru itu bisa di repotting. Kalau udah di repotting, biasanya numbuh tunas baru kayak begini. Dan 1 pot itu minimal 3 bulb disatuin ya. Ini udah kebanyakan banget, tapi aku males pisah-pisah pot, nanti ini butuh perawatan ekstra gitu ya. Jadi yang kulakukan adalah bulbnya ku bagi gitu, 3 ku satuin sebelah sini, kemudian 3 di sebelah sini. Dan ada binatang apa ini? Gak boleh nih, ada binatang hitam ya. Nah, anggrek Cattleya ini dia kalau kekeringan nggak bisa numbuh tunas baru guys ya. Jadi sebisa mungkin dijaga supaya lembab tapi nggak becek, nggak basah ya, nggak berlebihan. Dan kalau udah numbuh akar-akar tuh ya, nah nanti dia akan numbuh tunas baru gitu. Nah, ini segar jadinya dia, karena aku pakai semi hidro, ada cadangan air tadi ya, kira-kira 2 sentian. Dan ini udah ku siram menyeluruh 2 hari lalu. Siram menyeluruh itu pakai pot begini, jadi kayak ember juga, dimasukin sampai sini airnya di sekitar 5 menitan. Jadi media tanam udah basah, ntar taruh balikin tempatnya lagi. Nah, ini tuh ya, kalau di Indonesia mau pakai sistem semi hidro, taburkan sejumput garam Inggris magnesium sulfat, cari di apotik. Gunanya apa? Itu gunanya untuk menghalau nyamuk ya, karena itu garam pahit, garam Inggris itu. Dan berguna juga sebagai pupuk ya garam Inggrisnya. Oke, lanjut. Nah, ini ya, setelah di repotting waktu itu kok nggak ada numbuh tunas baru ya, nggak bisa numbuh karena akar baru juga nggak ada akarnya yang bagus ya. Nah, jadi caraku untuk numbuhin akar anggrek adalah bisa pakai bawang merah langsung. Nah, jadi bisa pakai bawang merah ini ya untuk numbuhin akar anggrek dengan cepat. Jadi kalau pakai bawang merah cepet banget. Jadi 1 siung bawang merah di blender campur 1 liter air, saring, semprotkan ke bagian akar
anggrek katleanya numbuh. Buat anggrek yang lain juga top banget ya. Nih, atau pakai rebusan kulit bawang merah bawang putih. Ya. Ini aku rebus, ku saring, simpan di sini. Nggak aku taruh di suhu ruang begini soalnya pernah dulu dalam 2 hari berjamur bagian atas pupuknya itu ya, karena kan ketutup, kemudian panas dari ruangan. Nah makanya di kulkas itu terjaga kualitasnya. Kok pupuk taruh di kulkas gitu, ntar ada yang komen lagi. Terserah, kalau kalian rumah kalian dingin, kalian bisa taruh di suhu ruang, taruh ruangan yang gelap, atau taruh misalkan di bawah tempat cucian piring. Nah waktu itu aku taruhnya di situ, tapi ya gitu berjamur ya udah. Atau kulit bawang merah ya direndam di dalam air kayak begini 4 hari ya, kemudian 2 hari juga bisa, kemudian disaring. Nah siramkan ke bagian akar numbuh. Nah kalau yang ini aku campur kulit pisang guys, ini kulit pisang bagus banget sama kulit bawang merah ini ya, menyuburkan anggrek tuh. Setelah akar-akarnya numbuh, nah harapan kita numbuh tunas baru Cattleya. Nah, terus kalau akar barunya udah pada numbuh, udah banyak akarnya, dia bakalan numbuh tunas baru kayak begini. Tuh, nah kalau numbuh tunas baru Cattleya gini, nah itulah harapan kita, dia akan berbunga. Karena kalau dari yang lama ya, nggak akan berbunga lagi. Nggak akan keluar bunganya. Nih tunas baru, nih tunas baru, nih ya ada 3 ya. Ada 3, ini kayaknya sebelumnya juga tunas baru. Nah Cattleya itu ada yang pakai amplop, ada yang enggak. Jadi yang bingung itu kalau nggak pakai amplop tiba-tiba nongol. Ini akarnya udah banyak. Nah tadinya ini aku mau repotting karena kok nggak numbuh-numbuh tunas baru. Terus nanti gimana mau berbunga kalau nggak ada tunas baru gitu ya. Thanks God akhirnya ya udah numbuh akar baru dengan sistem baru yang ku pakai ini ya. Nah semoga ini tunas barunya ini nanti gemuk kayak yang dulu ini berbunga nih. Emang susah sih membuat Cattleya berbunga ya, kalau anggrek bulan tuh ya, selalu berbunga tiap tahun aku udah pasti 100% bisa membungakan anggrek bulan. Kalau Cattleya susah, mungkin 2 tahun sekali. Itu juga ya dulu sih karena kekeringan ya, kalau menurutku kurang kekeringan dan karena kurang nutrisi nih. Tapi kalau yang sekarang nih semoga ntar bisa berbunga Cattleyanya, dan udah disungkup ya. Kalau ada tunas baru kayak begini disungkup ya, nih disungkup supaya kelembapannya terjaga. Masalahnya adalah kalau disungkup begini kemudian berembun tuh ya, embunnya ini jatuh, air embunnya kena daunnya, akhirnya daunnya gosong menghitam. Nah ini tadi aku baru potong nih ya, 2 daun yang kusungkup itu sama 2 tunas baru tadi itu disungkup ya, terus yang ini gosong menghitam. Untung langsung kulihat jadi ku potong ya, semoga bisa bertahan. Karena yang dulu-dulu nih, ini tahun lalu juga gitu ya. Nah kalau yang pakai pupuk dari, kalau pakai perangsang tumbuh akar itu dari bawang merah ya, setelah numbuh tunas baru hentikan pemberian karena efeknya itu panas ke anggreknya. Jadi tunas barunya itu akan terbakar jadi hitam dan mati gitu. Jadi setelah tunas baru begini numbuh, ganti dengan pemberian rebusan kulit bawang merah aja, atau pakai yang direndam semalaman kayak tadi, kulit bawang merahnya sama kulit pisang gitu. Sebulan kemudian aku mau kasih lihat keadaan anggrek Cattleyaku ya. Aku taruh di luar, hujan melulu udah 2 minggu benar-benar deh. Tapi karena ditaruh di pojokan situ, kalau nggak deres-deres banget, nggak gila banget hujannya, yang nggak inilah terlalu basah daunnya. Dan aku seneng banget 3 bulb itu ada amplopnya tuh, calon amplop ya nih. Dan aku nggak sungkup lagi soalnya hujan terus matahari bersinar ntar hitam lagi, enggak. Nah ini belum kelihatan amplopnya. Satu lagi yang di tengah, oh dais ya tuh
semoga ada isinya, tapi kalau kurus ntar nggak ada isinya. Dan satu lagi yang ini tuh amplopnya ya, makin gendut bulbnya. Tadinya mau aku pindah, udahlah, ternyata dia cari jalannya sendiri untuk bertumbuh, dan kulihat juga bagus ya akarnya, jadi ya udah aku biarin aja tuh. Semoga kali ini berhasil berbunga, karena yang sebelumnya bulbnya itu waktu itu akarnya sedikit yang sangat pendek.